Actually, I did. Let's talk inside. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang harus berhadapan dengan bos mafia paling kejam sejagat raya. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya. Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang mendatangi sebuah gereja sambil membawa satu botol ciu. Namun pria itu datang ke gereja bukan untuk beribadah, melainkan menemui pastor yang tinggal di situ. Saat bertemu dengan si pastor, pria tersebut menjelaskan jika dirinya telah banyak sekali menghabisi orang. Bahkan itu semua dimulai sejak dirinya berusia 9 tahun. Apakah Tuhan akan mengampuni semua dosanya apabila sekarang ia ingin bertobat? Sang pastor menjawab kalau Tuhan akan mengampuni siapapun hambanya yang ingin bertobat dengan tulus. Kemudian pria itu mengatakan lagi, namun sayang ia datang ke sini bukan untuk bertobat, melainkan untuk menghabisi sang pastor. Dengan cepat, pria itu langsung mengunci sang pastor di dalam ruangan, lalu menghabisinya dengan cara brutal. Diketahui pria ini bernama Reno, yang merupakan pembunuh bayaran terbaik di Amerika. Dan ia juga sangat disegani di dunia kriminal. Ternyata, Reno baru saja mendapat pekerjaan dari kliennya, yaitu menghabisi si pastor tadi, karena si pastor adalah seorang psikopat. 1 minggu kemudian memperlihatkan Reno yang pergi jauh ke Thailand, karena ia diminta datang oleh sahabat dekatnya. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Reno sampai di rumah si sahabat yang berada di tengah hutan. Diketahui kalau sahabatnya ini bernama Chetan, dan tujuannya mengundang Reno, yaitu untuk meminta bantuan. The fact is, my friend, Actually, I did. let's talk inside. And I'm done. Chetan menjelaskan jika beberapa bulan lalu anak dan istri Chetan telah dihabisi oleh seorang bos mafia terbesar di negara Thailand. Dari semenjak kejadian itu, Chetan memilih untuk mengasingkan diri dengan tinggal di hutan seperti sekarang. Chetan meminta Reno untuk menghabisi bos mafia tersebut yang bernama Tar dan juga pacarnya yang bernama Agnes. Agnes juga terlibat atas pembantaian keluarga Chetan dikarenakan Agnes selalu membantu Tar si bos mafia dalam setiap aksinya. Chetan berharap jika Reno mau membantunya membalaskan dendam dan Chetan akan membayar berapapun yang Reno mau. Pada akhirnya, Reno menerima pekerjaan itu, namun ia juga berjanji jika pekerjaan ini merupakan pekerjaan terakhirnya sebelum Reno pensiun. For the last ride. Kemudian Chetan mengingatkan agar Reno selalu berhati-hati karena Tara adalah bos mafia kejam yang mempunyai banyak sekali anak buah. Chetan juga akan mengutus satu orang untuk menemani Reno dalam aksinya nanti. Mendengar semua itu, Reno meminta Chetan untuk tenang saja karena kemampuan Reno setara dengan 100 anggota ormas. Pada Gun berpindah kepada Tara si bos mafia yang kini sedang menyandra seseorang. Rupanya Tara menginginkan tanah orang itu, namun karena ia tidak mau, alhasil orang tersebut disiksa habis-habisan oleh Tara dan para anak buahnya. Namun karena tak kuat menahan siksaan, pada akhirnya orang itu mau memberikan tanahnya kepada Tara secara gratis. จัดการมาอีกนิ้ว Right here.
Good boy. Di sisi lain, memperlihatkan Reno yang sudah sampai di kota Bangkok, dan kali ini targetnya adalah Agnes, pacarnya Tar. Reno pun langsung mendatangi klub malam tempat Agnes bekerja. Sesampainya di sana, Reno berpura-pura ajojing sambil terus mengawasi Agnes. Hingga ketika Agnes akan pulang, Reno menghampirinya sambil menaiki bajai. Di sini Reno membujuk Agnes agar mau ikut dengannya, karena ia beralasan sangat tertarik kepada Agnes. Namun Agnes menolak sebab jika pacarnya tahu, maka dia mungkin akan marah besar. Kemudian si supir bajai yang ternyata orang suruhan Cetan untuk menderita, mendampingi Reno membantu merayu Agnes dengan mengatakan jika Reno adalah pria kaya. Pada akhirnya Agnes pun mau ikut, namun dengan syarat ia meminta bayaran 2 juta baht. Reno hanya mengiyakan saja permintaan Agnes, yang padahal faktanya Agnes adalah target pertama Reno. Sesampainya di kontrakan Agnes, Reno langsung dibawa ke kamarnya untuk beranu-anu. Namun terlihat dari kejauhan ada satu anak buah Tar yang sedang mengawasi Agnes. Ketika di kamar, Reno izin ke WC sebentar untuk mencuci pedangnya. Akan tetapi, di sini Agnes malah menemukan foto dirinya di saku jaket milik Reno, hingga ia pun menyadari jika Reno sedang mengincarnya. Ketika Reno kembali, Agnes langsung berteriak hingga Reno segera mencoba membungkam. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba Reno menemukan Agnes. Lalu, tiba-tiba satu anak buah Tar yang tadi mengawasi datang dan langsung menyerang Reno. Meskipun badan Reno lebih kecil, namun ia berhasil menghabisi anak buah Tar. Tapi sayang untuk Agnes, ia berhasil kabur melarikan diri. Dengan cepat, Reno langsung menghubungi si supir bajai suruhan Cetan dan memintanya agar segera menjemput Reno. Reno pun langsung dibawa ke rumah si supir bajai yang berada di ujung kota. Sesampainya di sana, si supir bajai yang diketahui bernama Bajuri menanyakan apa yang telah terjadi. Reno menjelaskan jika dirinya telah gagal menghabisi Agnes karena tiba-tiba ia diserang oleh satu anak buah Tar. Meskipun si anak buah itu berhasil Reno habisi, namun sekarang Agnes berhasil kabur entah kemana. Mendengar hal tersebut, Bajuri langsung panik karena sekarang Agnes pasti akan mengadukan semua itu kepada Tar. Dan kini Tarlah yang akan balik memburu Reno dan juga Bajuri. Reno meminta agar Bajuri tenang saja karena dirinya akan membereskan ini semua. Namun untuk sekarang, And then, we go. adegan berpindah kepada Tar yang sangat marah saat mendengar semua aduan dari Agnes. Namun Tar juga memarahi Agnes kenapa dirinya bisa mau diragam. Agnes beralasan jika dirinya sedang abok parah sehingga ia tidak sadar dengan semua yang terjadi. Kemudian Tar langsung meminta tangan kanannya agar mengerahkan pasukan untuk mencari informasi tentang siapakah pria asing yang hendak menghabisi Agnes. Police don't take her. They want me. They come for me. If this guy killed him, we must guard up. Police, Police? Falang. let's go. Beberapa menit kemudian, tangan kanan Tar dan beberapa anak buahnya langsung mencari informasi di dekat kontrakan Agnes. Mereka mencoba menanyakan kepada para tetangga, namun semuanya tidak ada yang tahu. Hingga di suatu waktu, si tangan kanan melihat ada satu bocil yang langsung lari saat melihat dirinya. Dan cepat, kelompok si tangan kanan langsung mengejar bocil tersebut sampai masuk ke halaman rumah. Di sini,
si tangan kanan membujuk si bocil agar memberikan informasi yang ia ketahui, dan si tangan kanan berjanji akan memberikan hadiah. Pada akhirnya, si bocil pun memperlihatkan foto di ponselnya, yaitu foto Bajuri si supir bajai. Rupanya ketika Bajuri menjemput Reno, si bocil tak sengaja memfoto Bajuri secara diam-diam. Kemudian si bocil mengatakan jika orang itulah yang menjemput pria asing di kontrakan Agnes. Kebetulan sekali, 2 hari kemudian, anak buah si tangan kanan kenal dengan Bajuri, yang ternyata Bajuri adalah mantan petarung jalanan. Dan mereka juga tahu betul di mana rumah Bajuri. I think we know him. Let's go. Malam harinya memperlihatkan Reno dan Bajuri yang kini mendatangi tempat tarung bebas di atas gedung. Rupanya Reno bertujuan untuk mendatangi sahabat lamanya yang merupakan bos dari penyelenggara tarung bebas tersebut. Ini dia sahabat lama Reno yang bernama Paul, dan Paul langsung mengajak Reno mengobrol di dalam ruangannya saja. Sesampainya di sana, Reno langsung menjelaskan kalau kedatangannya ke sini, yaitu meminta bantuan kepada Paul. Reno sedang mengincar Tar dan Agnes pacarnya, karena ia sedang ditugaskan untuk menghabisi mereka berdua. Reno berharap Paul bisa membantu serta memberi informasi di mana ia bisa menemukan Tar. Paul menjawab kalau Tar bukan orang sembarangan sehingga akan sulit untuk dihabisi. Namun Paul berjanji jika ia akan berusaha untuk mencari informasi tentang di mana Reno bisa menemukan Tar. Setelah itu, Reno berterima kasih, lalu ia pun pergi bersama Bajuri si supir bajai. Cheers to old friends. And new ones. Nice to see you. Beberapa jam kemudian, memperlihatkan Bajuri yang baru sampai di rumahnya setelah mengantar Reno ke salah satu hotel. Namun di sini, ia dibuat terkejut saat melihat ibunya yang sudah dihabisi oleh anak buah Tar. Di waktu yang sama, tiba-tiba Bajuri diserang oleh 3 anak buah Tar hingga terjadilah keributan. Bajuri yang merupakan mantan petarung jalanan, akhirnya ia pun berhasil mengalahkan mereka bertiga. Namun bersamaan dengan itu, datang lagi si tangan kanan dan 2 anak buahnya yang langsung membuat Bajuri pingsan. Ketika tersadar, Bajuri sudah dalam kondisi disandra dan berada di hadapan Tar. Di sini Tar langsung menginterogasi Bajuri tentang siapakah pria asing yang ingin menghabisi Agnes pacarnya. Tentu saja Bajuri tidak mau memberitahu hingga ia harus disiksa dengan kejam, bahkan sampai membuatnya kembali pingsan. Kemudian Tar meminta tangan kanannya agar membuka ponsel Bajuri dan mencari tahu tentang pria asing itu dari panggilan terakhir di ponsel Bajuri. Pada akhirnya mereka berhasil menghubungi reaksinya, dan Reno melalui panggilan video call. Di sini Tar berjanji akan segera memburu Reno dan ia juga akan menghabisi Bajuri. Terlihat Reno yang tidak takut sedikit pun dan ia malah menantang Tar. Setelah itu Tar memerintahkan tangan kanannya agar menghabisi Bajuri dengan cara membuangnya ke sungai. Namun ketika mereka telah membuang Bajuri, rupanya Bajuri masih hidup dan langsung pergi menuju hotel Reno. Setibanya di sana, Bajuri langsung masuk ke kamar Reno dengan kondisi babak pelur. Reno pun sebisa mungkin mencoba mengobati Bajuri dengan peralatan seadanya. Kemudian Reno mengatakan apa yang terjadi kepada Bajuri. Bajuri menjawab jika Tar telah menghabisi ibunya,
serta menyiksa Bajuri habis-habisan. Beruntung Bajuri masih bisa selamat, hingga ia sekarang bisa berada di sini. Mengetahui hal tersebut, Reno langsung mengajak Bajuri pergi, karena ia yakin jika semua ini adalah jebakan. Ketika mereka keluar kamar, benar saja beberapa anak buah Tar sudah berada di hotel tersebut. Karena rupanya sedari tadi, mereka telah mengikuti Bajuri. Untungnya Reno berhasil membawa Bajuri keluar. Tapi di sana juga sudah ada beberapa anak buah Tar yang tahan berjaga. Akhirnya mau tidak mau, Reno harus melawan mereka. Tak butuh waktu lama, ternyata Reno berhasil meratakan mereka. Kemudian ia langsung membawa Bajuri ke rumah pribadi milik Powell. Sesampainya di sana, Reno meminta agar Powell segera memanggil dokter untuk mengobati Bajuri. Tak lama kemudian, sang dokter pun datang dan langsung menangani Bajuri. Namun sayang, Bajuri tidak bisa tertolong karena lukanya sudah sangat parah. Melihat itu semua, Reno semakin dendam kepada Tar, dan ia berjanji jika dalam minggu ini ia pasti bisa menghabisi Tar. Yeah, he did. Di hari selanjutnya, memperlihatkan Reno yang bertemu dengan Cetan, yaitu orang yang telah menugaskan Reno menghabis si Tar. Di sini, Reno mengatakan jika Bajuri orang suruhan Cetan telah tewas kemarin malam. Namun, Reno tidak akan menyerah begitu saja, karena ia sudah bertekad untuk menghabis si Tar dan juga Agnes pacarnya. Cetan yang merasa jika Reno butuh pendamping, ia pun akan turun langsung untuk menemani Reno. Terlihat, Reno yang tidak keberatan, kemudian mereka pun pergi mendatangi rumahnya Paul. Setibanya di sana, Paul mengatakan jika dirinya telah mempunyai rencana untuk menjebak Tar. Besok malam, Tar akan menghadiri tarung bebas besar-besaran, dan ia bertaruh banyak dalam pertarungan tersebut. Reno dan Cetan bisa menghabis si Tar di sana, sedangkan Paul akan menemani Reno yang tidak keberatan, dan Reno akan menangani semua anak buah Tar. Pada akhirnya, mereka sepakat dan Reno akan pergi ke tempat itu besok tepat jam 12 malam. I placed a very large bet myself. Singkat cerita, pada besok malamnya memperlihatkan Tar yang sedang menonton tarung bebas tersebut. Di sana juga ada Agnes pacarnya yang terus menemani Tar. Tak lama, Tar dihampiri oleh Paul dan terlihat mereka yang begitu sangat akrab. Bahkan di sini Tar mengajak Paul agar berpesta di klub malam setelah acara ini selesai. Namun Paul menolak dengan alasan jika dirinya sedang tidak enak badan. Tepat ketika jam 12 malam memperlihatkan Reno, Cetan, dan satu anak buahnya yang mendatangi tempat tarung bebas tersebut. Namun baru saja sampai di parkiran, mereka malah langsung diserang oleh para penjaga di situ. Dalam insiden tersebut, anak buah Cetan harus koin, sedangkan Cetan sendiri terkena tembakan. Kemudian Reno mengajak Cetan untuk bergegas ke arena tarung bebas. Namun, setibanya di situ tidak ada satu orang pun, dan hanya ada ibu-ibu yang sedang membereskan tempat Reno pun menanyakan apakah acaranya belum dimulai. Ibu-ibu itu menjawab jika acaranya telah selesai 2 jam yang lalu. Di sini barulah Reno sadar jika dirinya telah dijebak oleh Paul, karena faktanya Paul sendiri sudah bekerja sama dengan Tar. Dengan emosi yang membara, Reno dan Cetan langsung pergi untuk mendatangi Paul. Namun ketika sampai di parkiran bawah, mobil Reno harus diberondong, tembakan oleh para anak buah Tar.
Pada akhirnya mobil Reno meledak sehingga satu anak buah Tar langsung menghabar Tar jika Reno telah berhasil dihabisi. Namun ternyata yang tewas di dalam mobil itu hanyalah Cetan, yang artinya Reno telah berhasil pergi. Singkat cerita memperlihatkan Paul yang sedang bersiap-siap untuk bobot cantik. Namun tiba-tiba Reno sudah berada di sana dan langsung menodong Paul. Di sini Reno tidak menyangka jika Paul yang sudah ia anggap sebagai saudara akan tega mengkhianatinya. Bahkan akibat ulahnya itu, Cetan harus menjadi korban. Paul menjelaskan jika semua ini ia lakukan hanya demi uang, karena ternyata Tara adalah rekan bisnis Paul sejak lama. Dan cepat Reno meminta Paul agar mengantarkannya ke tempat Tar jika Paul tidak ingin dihabisi. Pada akhirnya, Paul mengantarkan Reno ke klub malam tempat Tar berpesta. Doesn't matter why you do it. Saat tiba di sana, Powell malah berontak dan berniat menyerang Reno. Hingga dengan terpaksa, Reno pun harus menghabisi Powell. Kemudian Reno masuk ke dalam klub malam itu untuk mencari Tar. Ketika berada di dalam, Reno harus berpapasan dengan tangan kanan Tar hingga terjadilah aksi baku hantam. Terlihat mereka yang sama-sama kuat dan seimbang, tapi pada akhirnya Reno berhasil menghabisi orang tersebut. Kemudian Reno masuk ke ruangan VIP dan bertemu dengan para anak water. Di sini Reno langsung memberondong mereka dengan tembakan dan menyisakan satu orang. Orang tersebut yang ketakutan akhirnya memberitahu Reno jika Tar sedang berada di ruangan karaoke bersama Agnes. Dan cepat Reno langsung mendatangi ruangan tersebut dan kita lihat aksinya. Tanpa ada perlawanan, akhirnya Tar dan juga Agnes mampu dihabisi. Hingga kini misi Reno pun dianggap selesai. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Reno yang memilih untuk tinggal di rumah mendiang Cetan. Tak lama, Reno dihampiri oleh seorang wanita yang merupakan sepupunya Cetan. Rupanya wanita itu berniat untuk mengantarkan Reno sekoper uang sesuai dengan wasiat mendiang Cetan sebelum ia tewas. Si wanita menjelaskan jika sebelum Cetan pergi ke kota, ia berpesan kepada dirinya untuk memberikan semua uang ini kepada Reno. Jika Cetan menangkap Reno, tapi Cetan tidak kembali, diberitahu semua uang tersebut sebagai rupa untuk Reno yang kini telah berhasil membalaskan dendamnya kepada Tar dan juga Agnes. Keesokan harinya memperlihatkan Reno yang sedang berburu di dalam hutan untuk mencari ketenangan. Namun, ketika ia akan beristirahat tiba-tiba, rupanya tembakan tersebut tak sengaja dilakukan oleh seorang bocil yang sedang berburu dengan ayahnya. Pada akhirnya Reno sang pembunuh bayaran terbaik harus kongit di tangan seorang bocil secara tidak sengaja. Kemudian film pun tamat.